Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok metode investigatif covert akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Apriwandi selaku dosen pengampu sudah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, saya Yohana Francisca 0120101107 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Jessica Wulan Mutiarana dengan NPM 0120101128. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai metode investigasi covert. Investigasi terselubung atau covert investigation atau metode operasi penyamaran merupakan salah satu cara untuk mengungkap kasus fraud yang dilakukan dengan tidak terang-terangan. Dalam fraud examiners manual disebutkan dua bentuk covert operation, yaitu yang pertama ada undercover operation atau operasi berkedok. Undercover operation merupakan kegiatan yang berupaya mengembangkan bukti secara langsung dari pelaku kejahatan dengan cara melakukan penyamaran atau disguise, bahkan juga tipuan. Jadi pemeriksa tidak bersikap pasif menunggu informasi, tetapi secara sadar dan direncanakan dengan matang untuk mengambil bukti secara langsung. Lalu yang kedua ada surveillance operation atau operasi pengintaian. Operasi pengintaian merupakan operasi melakukan pengamatan untuk memastikan tindak tanduk pelaku kejahatan. Operasi ini juga harus direncanakan dengan matang karena membutuhkan keterampilan dan kesabaran. Selanjutnya ada pencarian bentuk konversi. Nah, pencarian bentuk konversi ini dilakukan karena dua alasan. Yang pertama, untuk menentukan tingkat penggelapan, dan yang kedua, untuk mengumpulkan bukti yang dapat digunakan dalam interogasi untuk mendapatkan pengakuan. Untuk menjadi ahli dalam investigasi konversi, pemeriksaan perlu memahami informasi yang dapat dilihat dari yang pertama, federal, negara dan lembaga lokal, dan organisasi lain yang memelihara informasi yang dapat diakses dalam proses pencarian. Yang kedua, sumber-sumber informasi dari pihak swasta. Yang ketiga, sumber-sumber informasi online. Dan yang keempat, menggunakan metode nilai bersih menganalisis informasi belanja yang sangat membantu dalam menentukan jumlah kemungkinan menggelapkan dana. Selanjutnya ada masalah covert operation. Covert operation ini juga mengandung masalah, diantaranya adalah perundang-undangan yang melandasinya. Misalnya, apakah data yang dikumpulkan berupa video, foto, atau rekaman lainnya dapat digunakan dalam proses hukum. Hal ini sangat tergantung pada ketentuan hukum yang bisa berbeda-beda tiap negara. Apa yang dianggap melanggar hak privasi, apakah mengambil gambar, foto, atau keterangan di lahan milik pribadi, atau di lokasi umum, legal atau tidak, dapat atau tidak dipakai untuk proses tuntutan hukum, dan lain-lain. Apalagi jika melibatkan metode penjebakan, yang terkadang terbawa ke arah phishing expedition. Selanjutnya ada sumber informasi pemerintah. Nah, yang pertama ada sumber-sumber informasi federal. Sumber-sumber informasi federal ini ada dari Departemen Pertahanan, Departemen Keadilan, Penjara FBI, Internal Revenue Service, Secret Service, Layanan Pos Amerika Serikat, Central Intelligence Agency, Administrasi Jaminan Sosial, dan sumber informasi federal lainnya. Lalu yang kedua ada sumber-sumber informasi negara bagian. Ada pengacara, umumnya negara bagian, penjara negara bagian, sekretariat negara bagian, Department of Motor Vehicle, Department of Vital Statistik, Departemen terkait regulasi bisnis. Lalu yang ketiga ada catatan wilayah dan lokal. Yang pertama ada petugas wilayah, lalu kantor tanah wilayah dan kantor penilai pajak, lalu kepala polisi wilayah dan pejabat lainnya, lalu ada pengadilan lokal, dan yang terakhir ada departemen perizinan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Yohana. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber informasi non-pemerintah.
Ratusan sumber informasi dari pihak di luar pemerintah tersedia bagi pihak-pihak yang ingin mencarinya. Catatan penggunaan gas, listrik, air, sampah, dan saluran pembuangan limbah misalnya, memberikan nama orang yang ditagih, menunjukkan apakah orang tersebut hidup atau memiliki properti di wilayah tertentu, dan mengidentifikasi jenis penggunaan dari aktivitas bisnis. Cara lain untuk memperoleh informasi keuangan adalah melalui pihak yang telah memberikan informasi sebelumnya. Berbagai lembaga pelaporan kredit mengelola catatan kredit secara pribadi atas setiap individu ataupun organisasi. Ada dua jenis lembaga pelaporan. Yang pertama, lembaga pelaporan kredit berbasis dokumen yang mengembangkan informasi dari dokumen kredit mereka. Dan yang kedua, lembaga pencatatan dan investigasi publik yang mengumpulkan sebagian besar informasi melalui wawancara. Lembaga kredit utamanya digunakan pada organisasi retail. Lembaga pelaporan kredit umumnya mengelola informasi berikut. Yang pertama, informasi pelanggan seperti alamat, umur, anggota keluarga, dan pendapatan. Yang kedua, ada informasi akun seperti jadwal pembayaran, barang-barang yang dibeli, dan kebiasaan membeli. Informasi pemasaran seperti informasi pelanggan secara lebih terperinci berdasarkan umur, jenis, kelamin, dan tingkat pendapatan. Selanjutnya ada basis data online. Peningkatan jumlah basis data online dan komersial akan membantu memberikan informasi. Basis data dapat diperoleh dengan berlangganan, memiliki biaya tertentu per penggunaan, atau memungkinkan pencairan bebas yang tidak terbatas. Banyak basis data yang berisi informasi kebangkrutan, catatan pengadilan, real estate, penghindaran pajak, dokumen UCC, dan informasi keuangan yang penting lainnya. Beberapa situs yang bernilai dari basis data komersil dan atau publik disertai deskripsi singkat dari jenis informasi yang tersedia, dicantumkan di sini dalam urutan alfabetik. Yang terakhir ada metode nilai bersih. Setelah investigator menghimpun informasi mengenai gaya hidup dan kebiasaan berbelanja dari catatan publik dan sumber-sumber lain, mereka biasanya ingin mengetahui luasnya cakupan dari dana curian tersebut adalah dengan perhitungan nilai bersih. Pada dasarnya, metode nilai bersih menggunakan formula berikut yang didasarkan pada aset seseorang, sesuatu yang dimiliki, liabilitas utang, biaya hidup, dan pendapatan. Selanjutnya, ada perhitungan nilai bersih. Yang pertama ada aset dikurang liabilitas sama dengan nilai bersih. Yang kedua ada nilai bersih dikurang nilai bersih tahun lalu sama dengan peningkatan nilai bersih. Yang ketiga ada peningkatan nilai bersih ditambah biaya hidup sama dengan pendapatan. Yang terakhir ada pendapatan dikurang dana dari sumber yang diketahui sama dengan dana dari sumber yang tidak diketahui. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.